Hai, apa kabar semuanya saudara? Shalom, selamat datang dalam segmen Kerinduanku dalam YouTube channel istri saya dan saya sendiri, Gideon Simanjuntak. Sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, betapa nanti kami limpah dengan ucapan syukur. Sebelum kami memulai apapun aktivitas dalam hidup kami mau duduk diam dengar firman, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mempelajari tema khotbah pada hari ini adalah Depend on God's wisdom, not yours. Bergantung kepada hikmatnya Tuhan, bukan hikmatnya manusia. Amsal 3 ayat 5 dan 7 mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Pernahkah saudara berpikir, saudara merasa secara feeling, perasaan ini yang akan saudara lakukan, saudara ambil adalah benar, feeling right, saudara. Kayaknya feelingnya dapet nih. Dan ternyata ketika saudara lakukan, apa yang saudara pikir benar, ternyata jauh dari kata benar. Bahkan saudara sampai berkata, loh kok bisa ya? Padahal aku ngerasa bener loh. Sebagai anak muda mungkin saudara ngerasa, kayaknya dia suka sama gue deh, feeling gue bener. Ternyata dia gak suka sama sekali. Lalu saudara mulai bisnis, feelsnya right, rasanya bener. Ternyata setelah dijalanin gak bener. Karena perasaan itu menipu. Ada orang mengatakan trust your heart. Saya setuju tapi nggak terlalu setuju. Karena it depend siapa yang memerintah dalam hati saudara. Kalau saudara nggak cinta Tuhan dan saudara bilang trust your heart, pasti apa yang saudara pilih, ya di hati saudara nggak ada Tuhan. So, apa yang kita bisa trust di sana? Kalau saudara hidup ini pakai perasaan itu menipu. Perasaan itu bisa dibuat. Manusia bisa memedap, manusia bisa membuat sebuah momen atau pencitraan untuk saudara merasa apa yang mereka mau. Perasaan itu bisa disetting kalau bahasa saya. Ada orang menikah, merasa dia dari Tuhan. Nggak doa, nggak tanya, cuma merasa aja. Feeling right, karena ngerasa ada kecocokan dan sebagainya. Dan setelah 6 bulan menikah, semua kecocokan yang menurut dia tepat itu, tiba-tiba jadi loh. Kok jadi begini? What I am doing, apa yang saya lakukan. What was I thinking, apa yang saya pikirkan. Oleh karena itu banyak orang hidupnya berantakan. Kenapa? Karena merasa hikmatnya benar, perasaannya benar. Alkitab tadi mengatakan dengan sebuah hal yang luar biasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bahkan di ayat yang ke-7 lebih tegas lagi. Jangan kau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Akuilah dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Ketika saudara dan saya ingin mengalami berkat Tuhan turun dalam hidup kita, kita perlu depends on God's wisdom. Kita perlu bersandar kepada hikmatnya Tuhan, bukan kepada perasaan kita. Kita mengatakan ada jalan yang disangka lurus, tapi berujung kepada maut. Kita mengatakan hati manusia itu cuma Tuhan yang tahu. Kedalamannya kita nggak bisa tahu. Oleh karena itu, bagaimana supaya saya bisa memiliki hikmat dari Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Kita tahu perasaan kita suka bohong. Jangankan saudara saya aja sebagai pendeta, kadang-kadang kalau pakai perasaan mungkin udah berhenti lama kali jadi pendeta. Kalau pakai perasaan mungkin udah berhenti lama kali melayani. Saya sadar bahwa ikut Tuhan itu bukan ikut pakai perasaan. Ikut Tuhan itu ikut pakai iman. Bicara komitmen. Beriman adalah mempercayai firman Tuhan sekalipun kita nggak ngerti. Beriman adalah kehendak Tuhan yang kita ikuti, bukan kehendak kita. Beriman adalah sekalipun nggak ada dasar untuk berharap, kata Alkitab, tapi kita mau terus berharap. Beriman adalah sekalipun saudara dan saya nggak lihat, istilahnya itu tanda-tandanya, tapi kalau Tuhan udah janji, Tuhan pasti tepatin. Yang pertama adalah untuk bisa mengalami hikmat dari Tuhan. Yang pertama adalah get intentional, atau secara sengaja berdoa. Prepare your private time to God. Sediakan waktu pribadimu sama Tuhan. Intentional. Intentional itu sengaja, niat. Kayak kita sengaja mau makan.
sengaja mau makan di restoran itu, walaupun jauh. Ada restoran dekat rumah kita sama-sama jualan nasi uduk, tapi ada restoran yang mungkin rumah kita di selatan, restorannya di Jakarta Utara. Tapi karena kita mau, we willing to doing extra mile. We do it. Kita lakukan. Firman Allah dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, jika seseorang kekurangan hikmat, hendaknya meminta kepada Allah yang memberinya dengan tanpa membangkit-bangkitkan kesalahan, dan itu akan diberikan kepada kamu. Terjemahan Inggrisnya, if any of you lacks of wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Tuhan gak mau kita melakukan kesalahan bodoh. Tuhan gak mau saudara gagal. Iblis mau saudara gagal. Oleh karena itu, kadang-kadang kepandaian kita membuat kita jadi lupa bahwa kita masih memerlukan Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan pakai orang sederhana, bukan orang pintar. Kadang-kadang Tuhan pakai bukan siapa-siapa, bukan seseorang yang udah punya sesuatu. Kenapa? Karena yang bukan siapa-siapa bergantung penuh sama Tuhan. Yang punya sesuatu bergantungnya sama sesuatunya itu. Mari pagi hari ini datang sama Tuhan dan bilang dengan rendah hati. Ngomong gimana Pak Pendeta? Bilang, Tuhan, aku bisa salah. Tuhan, telingaku bisa ditipu, mataku bisa dibohongin, hatiku bisa disetting. Tetapi aku menyerahkan hidupku sama Tuhan. Tuntun langkahku. Alkitab bilang dia gembala yang baik. Ketika domba mau tunduk sama gembalanya, maka Tuhan akan menuntun setiap kita. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus mencari hikmatnya Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus mencari firman-Nya. Untuk bisa dapat hikmatnya Tuhan, cari dari firman-Nya. Ketika firman yang kita dapat melalui hubungan pribadi sama Tuhan, maka hikmat dari Allah akan turun. Hikmat dari Allah berbeda dengan hikmat dari dunia. Kepandaian didapat di bangku sekolah, tapi hikmat didapat di bangku gereja. Hubungan sama Tuhan. Hikmat itu bisa menuntun kita ke tempat-tempat yang kita nggak pernah tahu. Hari-hari ini perusahaan besar bayar mahal orang yang punya hikmat. Hari-hari ini orang yang problem solver, menyelesaikan masalah, dibayar mahal. Karena bagi mereka, logo gaji untuk menyelesaikan masalah. Mari, hanya dekat Allah saja, kata Alkitab, rasa tenang. Kenapa? Karena Allah mencurahkan tuntunan kepada kita. Kau lebih tajam dari yang lain, kau lebih hebat dari orang sekitar saudara. Ambil waktu sejenak, renungkan firman ini. Bicara dalam hidup saudara, bagaimana engkau bergantung kepada hikmatnya Tuhan. Apakah engkau bergantung sama hikmat manusia? Apalagi hikmat orang pintar. Orang pintar gak tahu masa depan. Orang pintar hanya bisa mengkalkulasi dari masalah itu pun gak sempurna. Kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Bergantung sama Tuhan, maka Tuhan akan menuntun langkah saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Bagikan kabar baik ini kepada mereka yang membutuhkan firman Allah. Bilang sama mereka, hey, I have a good news. Dengar firman ini, maka hidupmu akan diberkati. Selamat jadi agent-agentnya kebaikan firman Allah. Karena firman Allah harus disebarkan sebanyak mungkin. Dalam grup-grup, dalam WA-WA, dalam apapun setelahnya. Tetap semangat, tetap beriman, tetap tersenyum. Jangan biarkan dunia mencuri sukacitamu. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulih. Mari sambil angkat hatimu, angkat tangan. Pada hari ini bilang satu-satunya, satunya yang ku
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama ambil, angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,